warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke kids, kali ini kita akan belajar fikih, yaitu ketentuan sholat. Dimulai penjelasan dari pengertian sholat, kemudian syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, hal-hal yang sunnah dalam sholat, dan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Agar kalian dapat memahami ketentuan sholat, maka dari itu simak ya penjelasan dari awal sampai akhir. Stay tune. Kalian penasaran gak sih mengapa semuanya itu harus ada peraturan atau ketentuan, termasuk sholat? Nah, jadi begini ya kids, mengapa sholat harus ada ketentuannya? Yang pertama, agar sholat tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai syariat Islam. Jadi tidak menyalahi ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Selain itu juga melatih kita untuk disiplin. Nah, agar lebih jelasnya, kita mulai saja belajarnya, mulai dari pengertian sholat. Pengertian sholat. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Apa itu doa? Doa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita diwajibkan untuk sholat, karena sebagai manusia biasa kita tidak bisa lepas dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah berupa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun tertentu. Jadi, sholat itu bukan hanya berupa gerakan, namun juga berupa ucapan dan perkataan, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Diawali takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan kedua salam. Syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Jadi selain agama Islam, entah itu Kristen atau Katolik atau Hindu, Buddha, Konghucu, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, balik. Balik di sini bagi perempuan sudah haid. Kalau bagi laki-laki sudah mimpi basah. Nah, apabila ada orang yang sudah balik tapi tidak melaksanakan kewajiban seorang muslim, yaitu sholat, maka akan mendapatkan dosa dan akan masuk neraka. Maka dari itu, bagi yang sudah balik, laki-laki maupun perempuan, wajib sholat fardu. Kemudian berakal. Di sini berakal adalah orang yang sehat rohaninya, atau dengan kata lain tidak gila. Jadi apabila ada orang gila, maka tidak wajib sholat, bahkan tidak boleh karena tidak sadar diri. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Haid adalah darah yang biasanya keluar dalam waktu 1 bulan sekali. Dalam 1 kali haid bisa antara 1 malam hingga 7 hari. Maksimalnya adalah 15 hari.
Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan atau melakukan persalinan. Nah, mereka yang ketika datang haid atau datang bulan dan nifas, maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Syarat sah sholat: pertama, suci dari haid dan nifas. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, selain menjadi syarat wajib sholat, suci dari haid dan nifas juga menjadi syarat sah atau tidaknya sholat. Jadi tidak boleh ya perempuan yang sedang haid atau nifas melakukan sholat. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan kesuciannya, yaitu badan tidak dalam keadaan najis dan hadas. Misal, setelah buang air kecil harus dibersihkan dulu. Kemudian apabila baru selesai haid, harus mandi besar terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Selanjutnya, suci dari pakaian. Di sini pakaian harus bebas dari najis dan kotoran. Pakaian yang digunakan untuk sholat harus suci. Selanjutnya, suci tempat. Jadi, tempat yang digunakan untuk sholat harus suci dari najis dan kotoran. Karena apabila tempat yang digunakan sholat terkena najis, dapat menimbulkan sholat tidak sah dan batal, wajib untuk mengulangi sholat kembali. Ketiga, menutup aurat. Di sini ada perbedaan batas aurat antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi jangan sampai selama sholat aurat kita terbuka, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dan untuk laki-laki tidak boleh memakai kaos, jadi harus menggunakan busana yang sopan. Untuk perempuan, mukenanya harus benar-benar dapat menutupi auratnya. Keempat, menghadap kiblat. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib sholat menghadap kiblat. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Kelima, masuk waktu sholat. Jadi apabila hendak melakukan suatu sholat, terutama sholat fardu, harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misal, sholat maghrib dimulai sejak matahari terbenam, yaitu ketika langit mulai berwarna kemerah-merahan. Rukun sholat. Pertama, niat. Niat dibaca sebelum memulai sholat. Setiap sholat ada bacaan niatnya masing-masing, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah. 2. Berdiri bagi yang mampu. Sholat perlu dikerjakan secara berdiri bagi yang mampu. Jika tidak bisa, maka orang tersebut boleh duduk dan juga boleh tidur miring. 3. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan pertama dalam sholat. Jika sudah mengucapkannya, maka sholat telah didirikan
dan muslim dilarang melakukan hal lain yang membatalkan sholat. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Nabi Muhammad menyatakan sholat tidak sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Pasti di sini kalian sudah hafalkan surat Al-Fatihah. Namun jika tidak mampu, boleh membaca surat lain yang diketahui. Jika tidak mampu juga, boleh berzikir dan membaca doa lain. Jika tidak juga, boleh diam beberapa waktu saat bagian membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku'. Ruku' merupakan sikap ketika badan membungkuk dan tangan berada di lutut. Ruku' harus dilakukan dengan tumakninah. Maksudnya adalah dalam keadaan tenang, bahkan persendian pun ikut tenang. 6. Bangun dari ruku' atau i'tidal. Rukun sholat berikutnya adalah bangun dari ruku' atau i'tidal yang juga dilakukan dengan tumakninah. 7. Sujud. Sujud adalah posisi ketika badan membungkuk hingga telapak kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, serta dahi dan hidung menyentuh lantai. Sujud juga dilakukan dengan tumakninah. 8. Duduk di antara dua sujud. Di sini juga dilakukan dengan tumakninah. 8. Duduk tasyahud akhir. 9. Membaca tasyahud akhir yang berisi ucapan penghormatan kepada Allah dan pujian kepada Nabi. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Usai membaca tasyahud akhir, dilanjutkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullah, diucapkan sambil menghadap ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Terakhir tertib. Tertib adalah sikap menunaikan sholat sesuai urutan rukunnya. Hal-hal yang sunnah dalam sholat. Pertama, mengangkat tangan setinggi bahu saat takbiratul ihram. Kedua telapak tangan menghadap ke kiblat. Kedua, membaca doa iftitah. Doa iftitah itu adalah doa yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah juga disunahkan. Tapi yang paling banyak ditemui langsung ke basmalah atau bismillahirrahmanirrahim tanpa ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang sunnah adalah diam sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, meninggalkan salah satu rukun. Jadi tadi rukun yang sudah dijelaskan ada 13. Nah, apabila ada yang terlewat, maka sholatnya tidak sah atau batal. Kedua, meninggalkan salah satu syarat sah dan wajib sholat yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ketiga, sengaja berbicara. Jadi apabila berbicara di luar doa dalam sholat, maka dapat menimbulkan batalnya sholat. 4. Banyak gerak. Jadi selama sholat kita hanya boleh bergerak di luar gerakan sholat maksimal 3 kali. Apabila lebih dari itu, maka sholatnya batal. Kelima, mengubah niat. Nah, jadi setiap sholat itu sudah ada niatnya sendiri-sendiri. Apabila tidak sesuai, maka sholatnya tidak sah atau batal. Kemudian
Makan atau minum saat sedang sholat itu juga tidak boleh, dapat membatalkan sholat. Kemudian murtad, kemudian tertawa, dan apabila tersenyum namun giginya sudah terlihat, maka ada yang berpendapat bahwasanya dapat membatalkan sholat. Kemudian menambah rukun sholat itu tidak boleh, jadi rukunnya sudah sesuai penjelasan yang disampaikan tadi. Kemudian mendahului imam sebanyak 2 rukun. Jadi apabila seseorang sudah mendahului imam dalam gerakan sholatnya sebanyak 2 rukun, maka sholat orang tersebut bisa batal. Demikian penjelasan mengenai ketentuan sholat yang bisa disampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Bye.